Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudara semua, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan yang mulia, di dalam bulan yang Allah Ta'ala lipat gandakan pahala di dalamnya, di dalam bulan yang Allah Ta'ala buka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka dan juga membelenggu setan-setan. Saudara-saudara semua, di dalam Islam harta memiliki kedudukan yang penting. Harta yang kita bicarakan di sini adalah harta dalam bentuk uang, harta dalam bentuk emas atau semacamnya. Islam tidak pernah menganggap remeh masalah harta. Islam tidak pernah memerintahkan seorang muslim untuk menjadi seorang yang fakir, untuk menjadi seorang yang menjadi seorang yang miskin. Islam tidak pernah memerintahkan seorang muslim untuk meninggalkan dunianya begitu saja. Islam tidak pernah memerintahkan seorang muslim untuk duduk 24 jam beribadah di dalam masjid. Islam tidak pernah memerintahkan seorang muslim untuk duduk 24 jam baca Al-Quran. Islam menganggap harta adalah hal yang penting. Karena dengan harta, seorang bisa melakukan berbagai macam ibadah. Seorang bisa menutup auratnya dengan sempurna. Dengan itu dia bisa sholat. Dengan harta dia bisa mengeluarkan zakat. Dengan harta dia bisa berangkat haji. Dengan harta dia bisa menyambung tali silaturahmi. Dengan harta dia bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Dengan harta dia bisa memberikan hadiah kepada saudara-saudaranya. Dengan harta dia bisa membantu teman-teman yang sedang kesulitan. Dengan harta seorang bisa membangun masjid. Dengan harta seorang bisa berjihad. Dan banyak sekali manfaat dari harta. Maka itu kita perhatikan sahabat yang terbaik dalam Islam adalah seorang yang kaya. Dan juga salah satu dari Khulafair Rasyidin atau dua orang dari Khulafair Rasyidin adalah mereka semua orang-orang kaya. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq dan yang kedua ada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma. Mereka adalah orang-orang yang kaya. Tanah Masjid Nabawi yang sekarang kita nikmati, 80%-nya itu berasal dari hartanya Abu Bakar Siddiq. Beliaulah yang membeli tanah tersebut, kemudian menghadiahkannya, mewakafkannya kepada kaum muslimin. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya, siapa di antara mereka yang mau membeli kebun kurma yang ada di sebelah masjid dengan tujuan untuk perluasan Masjid Nabawi. Maka Utsmanlah yang maju, Utsman yang membeli tanah tersebut, kemudian dijadikan sebagai perluasan Masjid Nabawi. Begitu pula ketika Nabi SAW butuh untuk membeli sebuah sumur untuk kebutuhan kaum muslimin, maka Utsmanlah yang maju, Utsmanlah yang membeli. Kemudian ketika Nabi SAW membutuhkan harta untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah Ta'ala, Utsmanlah yang kemudian maju menghadiahkan 1000 ekor unta beserta peralatannya semuanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak akan menyakiti Utsman apapun yang dia lakukan setelah ini. Tidak akan menyakiti Utsman apapun yang dilakukan setelah ini. Diulangi sama Nabi SAW 3 kali. Saking gembiranya Nabi SAW dengan sedekah yang dikeluarkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu.
Yang intinya, saudara-saudara semua, adalah harta itu memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Yang kita dapati di dalam Al-Quran dan juga di hadis-hadis Nabi SAW tentang celaan terhadap dunia, celaan terhadap harta, bahwasanya harta itu fitnah, dunia ini hina. Yang dimaksudkan adalah agar seorang itu tidak menjadikan harta sebagai ambisi tertingginya, tapi dijadikan harta sebagai kendaraan dia menuju akhirat. Seorang yang menjadikan harta sebagai ambisi tertingginya, dia pengen menjadi orang paling kaya di dunia, dia pengen menjadi orang yang kedudukannya paling tinggi di dunia, walaupun dia korbankan akhiratnya dia lakukan, disitulah hinaan terhadap dunia. Disitulah hinaan terhadap harta. Adapun orang yang menggunakan hartanya fi sabilillah untuk dikeluarkan sebagai zakat, untuk bantuan orang lain, maka mereka adalah orang-orang yang istimewa. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi hal ini harus dipahami, bahwasanya Islam tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi orang-orang miskin, untuk menjadi orang-orang fakir. Dari sini kita pahami, ikhwah semua, bahwasanya dengan harta, seorang bisa mencapai derajat di surga yang sangat tinggi. Bahkan inilah makanya orang-orang fakir di zaman Nabi SAW, mereka iri dengan orang-orang yang kaya. Bukan iri gara-gara karena kemewahan mereka, karena bagusnya baju mereka, kendaraan mereka, bukan. Tapi orang-orang miskin ini iri dengan orang-orang kaya di masa tersebut adalah karena orang-orang kaya bisa sedekah. Adapun kita nggak bisa, kata mereka. Mereka katakan, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya telah mendahului kami dalam pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka sholat sebagaimana kami sholat, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Kita nggak bisa. Lihatlah bagaimana orang-orang miskin di zaman Nabi SAW bukan iri hanya sekedar karena kekayaannya, tapi iri karena orang-orang kaya bisa sedekah, dijadikan kendaraan ke akhirat. Dari sini kita perhatikan bahwasanya harta memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, terlebih untuk orang yang mau mencapai kedudukan yang tinggi nanti di surga. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk mencari rizki, untuk bekerja, untuk berikhtiar bahasa kitanya. Nah, di sinilah kita harus pahami konsepnya dalam Islam, bagaimana kita harus, apa yang kita harus lakukan kalau kita mau mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala, mau mendapatkan harta dari Allah. Yang pertama adalah seorang manusia kalau mau mendapatkan harta, maka dia itu harus berikhtiar. Dia itu harus berusaha. Seorang muslim nggak bisa kemudian duduk-duduk aja mengharapkan emas jatuh dari langit. Tapi dia harus keluar, dia harus berusaha. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ketika Allah memerintahkan kepada Maryam, ibundanya Isa alaihissalam. Allah Ta'ala katakan, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Allah katakan kepada Maryam, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Pahami bahwasanya Maryam saat itu hendak melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohonnya hingga jatuh buah kurma supaya dimakan menjadi tenaga bagi Maryam. Allah Ta'ala menjadikan Isa alaihissalam dalam perut Maryam dengan perkataannya kun fayakun, jadi. Tapi ketika dalam urusan rizki, Allah Ta'ala memerintahkan Maryam untuk berikhtiar dulu. Goyangkan dulu pohonnya. Allah nggak langsung turunkan buah kurma begitu aja, tapi Allah katakan wahuzzi ilaiki, dan goyangkan pohon kurma itu ke arahmu, nanti jatuh buah kurmanya. Dari sini kata para ulama, wajibnya seorang kalau mau mencari rezeki maka dia harus berikhtiar, dia harus berusaha. Entah dia dengan berdagang, entah dia dengan bertani, entah dia dengan beternak, apapun bisnisnya, selama itu halal dia harus berusaha semaksimal mungkin. Lalu Nabi SAW juga menjelaskan tentang masalah rizki. Beliau bersabda, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih,
La razaqakum kama yarzuqut thair taqdu khimasan wa taruhu bitana. Beliau SAW bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana para burung itu diberikan rizki. Apa yang burung itu lakukan? Mereka keluar di pagi hari dalam kondisi perutnya kosong, pulang di sore hari dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Lihatlah dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita konsep mencari rizki, konsep bertawakal kepada Allah Ta'ala. Untuk kita diperintahkan belajar dari seekor burung. Apa yang burung itu lakukan? Burung itu bukan hanya sekedar bertawakal kepada Allah, tapi takdu khimason wa taruhu bitana. Pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang. Kita lihat burung itu pergi, itulah usahanya dia, itulah ikhtiarnya dia. Dia pergi untuk mencari rezekinya. Kemudian Allah Ta'ala berikan ke dalam perutnya menjadi perut yang kenyang. Dia mendapatkan rezeki di luar sana. Inilah kata para ulama, salah satu poin kita belajar dari seekor burung. Sampai Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, yadkhul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Akan masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW, sebuah kaum yang hati mereka itu seperti hati seekor burung. Yang diantaranya diartikan oleh para ulama adalah rasa tawakal mereka yang tinggi kepada Allah seperti tawakalnya seekor burung. Ikhwas semua rahimani wa rahimakumullah. Maka itu kita perhatikan para nabi dan rasul, para ulama, mereka memiliki mata pencaharian. Mereka bekerja. Ada yang menjadi penggembala, ada yang berdagang, para ulama bahkan mereka punya pekerjaan, mereka punya bisnis. Bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau menjadi apa? Tukang servis jam. Itu pekerjaannya mereka. Karena itulah kewajiban untuk seorang itu keluar untuk berikhtiar. Dari situlah kemudian Allah memberikan rezeki. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala beliau pernah didatangi seseorang. Yang orang ini kerjaannya hanya duduk aja di rumah. Nggak pernah mau keluar ke masjid atau nggak pernah mau keluar untuk mencari rezekinya. Lalu orang itu mengatakan, aku tidak mau mengerjakan apa-apa karena rizkiku pasti akan datang, kata dia. Toh semuanya sudah ditetapkan sama Allah. Semuanya sudah dituliskan oleh Allah, pasti bakal datang. Kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang ini, kata beliau, adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, innallaha ja'ala rizqi tahta zilli rumhi. Bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan rizki kepadaku di bawah bayangan dari panahku atau di ujung dari panahku. Maksudnya apa? Allah Ta'ala akan memberikan rizki ketika seorang itu keluar dengan anak panahnya. Untuk apa? Untuk berikhtiar berburu, mencari makanannya. Allah berikan rizki di situ, tapi keluar dulu berikhtiar. Bukan seorang duduk-duduk aja di rumah. Inilah arti tawakal yang benar kepada Allah. Nabi SAW di antara bentuk tawakal beliau, lihatlah ketika beliau hendak berperang. Beliau mengatur strategi dari pasukannya, menempatkan pasukannya yang satu di sini, yang satu di sana, yang satu di tempat yang lain. Kemudian beliau menggunakan baju perangnya, kemudian beliau menggunakan baju zirahnya, kemudian beliau menggunakan helm perangnya. Lalu beliau berdoa kepada Allah. Beliau sholat berdoa kepada Allah, sholat berdoa kepada Allah. Nabi SAW di situ mengajarkan kepada kita bagaimana sih bentuk tawakal yang benar untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, apapun bentuknya. Mau itu harta, mau itu kemenangan, mau itu pertolongan, mau itu kesehatan dan lain-lain. Bagaimana caranya? Nabi mengajarkan. Yang pertama usaha dulu dengan maksimal, berikhtiar dengan maksimal. Kemudian sholat, doa, serahkan kepada Allah hasilnya. Kita ingat dulu di zaman COVID, adanya orang-orang yang mereka nggak peduli sama sekali dengan COVID. Keluar nggak pakai masker, nggak mau jaga jarak, nggak mau pakai hand sanitizer, nggak mau vaksin, nggak mau ini, nggak mau itu. Keluar aja kayak biasa. Alasannya apa? Udah tawakal aja sama Allah. Ya kan?
Udah tawakal aja sama Allah. Itu bukan tawakal. Siapa yang ngajarin tawakal tanpa ikhtiar? Siapa yang ngajarin tawakal tanpa usaha? Ini dia sendiri memahami tawakal. Itu bukan tawakal yang diajarkan oleh Islam. Tawakal diajarkan oleh Islam selalu terikat dengan yang namanya ikhtiar, dengan usaha. Kemudian saudara-saudara semua, untuk kita mendapatkan rizki, konsep yang kedua adalah bukan cuma ikhtiar, bukan cuma usaha, tetapi juga meyakini bahwasanya rizki itu diberikan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, bukan diberikan oleh manusia. Ini harus kita yakini. Allah Ta'ala mengatakan, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah katakan tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Maka semua takdir atau semua rizki yang kita miliki itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Berapa jumlahnya, kapan kita akan mendapatkannya, semua sudah ditetapkan sama Allah. Kalau seorang gagal dalam bisnisnya, seorang gagal dalam usahanya karena suatu masalah, jika masalah itu hilang, nggak ada, bukan berarti kegagalan ini nggak terjadi, tapi kegagalan itu pasti akan terjadi lewat satu masalah atau lewat masalah yang lain. Makanya dalam Islam tidak boleh seorang mengatakan lau, mengatakan seandainya. Ketika dia sakit, dia mengatakan coba saya waktu itu begini-begini, saya nggak bakal sakit seperti ini. Atau ketika ada seorang meninggal dunia karena gulanya, karena diabetesnya dan lain-lain, nggak boleh seorang mengatakan kalau coba dia waktu itu nggak melakukan ini, nggak melakukan ini, dia nggak bakal meninggal seperti sekarang. Nggak boleh seorang mengatakan itu. Kenapa? Karena itu takdir yang ditetapkan sama Allah. Kalaulah dia bisa menjaga kesehatannya dengan baik, dia rajin olahraga, kalau memang sudah waktunya meninggal, dia bakal meninggal. Entah dengan cara yang satu atau dengan cara yang lain. Maka itulah namanya konsep dalam rizki yang harus kita pahami. Kalau seorang sudah tetapkan dalam sehari, atau dalam sebulan, atau dalam sehari contohnya, dia akan mendapatkan keuntungan profit 100.000 kita katakan. Dia pasti bakal mendapatkan 100.000 apapun yang dia lakukan. Mau dia kerja banting tulang, mau dia tidur aja, kalau sudah Allah tetapkan rizki 100.000, pasti bakal dapat 100.000. Nggak bakal kurang, nggak bakal lebih. Itulah namanya takdir. Mau orang itu duduk di rumahnya malas-malasan atau kerja banting tulang secapek-capeknya, kalau itu yang Allah tetapkan, ya segitu aja dia dapat. Itulah takdir namanya. Tapi ikhwas sekalian, poin pertama dan poin kedua ini, yang pertama ikhtiar, yang kedua hasilnya di tangan Allah, ini adalah dua poin yang gak bisa terpisah satu sama lain. Dua-duanya terikat. Inilah makanya tadi disampaikan judulnya adalah membumikan bisnis. Apa maksudnya? Yaitu seorang itu harus pahami, bisnis usaha itu kerjaannya kita. Itu tugasnya kita. Adapun hasilnya bukan di tangan kita, di tangan Allah. Bukan di bumi. Makanya Allah Ta'ala katakan, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ. Dan di langit rizki kalian dan apa-apa yang dijanjikan bagi kalian. Itu siapa yang mengatur rizki? Allah yang mengatur rizki, bukan kita. Bahkan Nabi SAW, Nabi SAW beliau mengatakan, Innallaha huwal mu'ti wa innama ana qasim. Sesungguhnya Allah itulah sang pemberi, adapun aku hanyalah seorang penyalur, kata beliau. Beliau nggak mengklaim dirinya bahwasanya kenikmatan yang kalian dapatkan, kebahagiaan yang kalian dapatkan itu berasal dariku. Nabi nggak mengklaim seperti ini. Beliau mengatakan beliau ini hanyalah menyalurkan, membagikan aja rizki dari Allah. Adapun yang ngasih itu Allah. Sama seperti yang kita dapatkan. Mau dalam bentuk gaji, mau dalam bentuk untung, mau dalam bentuk hadiah, mau dikasih sama orang lain, mau dipinjamkan sama orang lain, itu hakikatnya semuanya rizki dari Allah. Cuma disalurkan lewat orang yang berbeda-beda. Terkadang ada dari A, terkadang dari B, terkadang dari perusahaannya, terkadang dari bosnya, terkadang dari konsumennya, terkadang dari pembelinya, jalurnya beda-beda. Adapun rizkinya semua berasal dari Allah, bukan di tangan orang. Makanya seorang manusia
Kalau dia meyakini konsep ini, dia nggak bakal pernah bingung dalam hidupnya. Dia nggak bakal pernah bingung dalam usahanya, dalam bisnisnya. Kenapa? Semuanya di tangan Allah. Kewajiban dia cuma usaha. Ingat Nabi SAW mengatakan, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Semua yang sudah ditetapkan bagimu, nggak mungkin nyasar ke orang lain. Begitu pula yang sudah ditetapkan bagi orang lain, nggak mungkin nyasar kepadamu. Kalau orang paham ini, nggak bakal bingung hidupnya. Dia fokus di usaha, dia fokus di ikhtiar, hasil diserahin kepada Allah. Yang penting dia itu berusaha dengan maksimal. Dari sini makanya juga kita pahami, seorang kalau mau mohon rizki, mohonlah kepada Allah. Jangan minta-minta ke manusia. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afafa, wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, penjagaan kehormatan, dan juga kecukupan. Minta kepada Allah. Orang yang paling nikmat di dunia ini, orang yang merasa cukup. Itu orang yang paling nikmat. Makanya Nabi SAW ketika mendefinisikan kekayaan, kata beliau apa? Wa innamal ghina ghinal qalb. Sesungguhnya kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan hati. Ketika hati merasa cukup, seorang bakal merasa bahagia. Apa sih yang diincar sama seorang yang cari uang? Apa sih yang diincar sama seorang yang mencari kedudukan? Intinya paling atas kebahagiaan. Dan kebahagiaan gak bakal bisa dicapai kalau hatinya selalu merasa miskin. Kalau hatinya selalu merasa rakus. Orang yang kaya hatinya, hati yang merasa cukup, tenang hidupnya. Makanya Nabi SAW, beliau menyebutkan, barang siapa yang bangun dalam kondisi sehat, kemudian dia punya makanan untuk hari tersebut, dan dia hidup saat itu di kondisi yang aman, maka seakan-akan dia sudah mendapatkan kenikmatan dunia semuanya. Dan rasa kita semua sudah mendapatkan 3 hal ini hari ini. Betul? Sehat, makan sahur, makan. Makan bukan nanti insya Allah, makan. Aman kita semua? Aman. Kurang nikmat apa lagi? Makanya salah satu cara, konsep yang ketiga untuk kita mendapatkan rizki adalah banyak-banyak bersyukur. Syukur itu bisa mempertahankan apa yang kita miliki dan bisa kita dapatkan apa yang kita belum punya dengan syukur. Ingat Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, akan aku tambahkan kepada kalian rizki. Akan aku tambahkan. Tapi syaratnya apa? Bersyukur dulu. Dan Allah tidak mengatakan akan aku tambahkan. Tapi Allah katakan, la azidannakum. Orang yang belajar bahasa Arab mengerti. Kalau artinya sekedar menambahkan, itu namanya aziduka. Anak tambahin. Kalau untuk buka puasa diambilin nasi, ditambahin lagi sama orang itu bilang aziduka, anak tambahin ente. Itu namanya tambahin. Tapi lihat, Allah Ta'ala tidak mengatakan aziduka. Allah mengatakan la azidannakum. Di depannya diawali huruf lam. Lam di sini namanya lam taukid. Sebagai penguat namanya. Lalu diakhiri dengan nun taukid. Ada lam, la azidan, ada nunnya. Dannakum. Dua-duanya itu penguat. Yang kalau diartikan di bahasa Indonesia, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, niscaya pasti akan aku tambahkan. Maka itu janji dari Allah. Dan Allah, innallaha la yukhliful mi'at. Allah nggak bakal menyelisihi janjinya. Ini sudah janji dari Allah. Tapi syaratnya apa? Bersyukur dulu. Terkadang kita tidak diberikan rizki, tidak ditambahkan rizki sama Allah adalah karena kitanya kurang bersyukur. Kebanyakan mengeluh. Mengeluh dengan musibahnya, mengeluh dengan penyakitnya, mengeluh dengan ekonominya, mengeluh dengan gajinya, mengeluh dengan tempat kerjanya, mengeluh tentang teman-temannya, mengeluh tentang istrinya, mengeluh tentang anak-anaknya, bahkan mengeluh tentang orang tuanya. Isinya kehidupannya mengeluh. Makanya nggak Allah kasih rizki. Nggak ada bersyukurnya kepada Allah.
Inilah orang-orang yang Allah cela dalam Al-Quran. Innal insana li rabbihi lakanut. Bahwasanya manusia itu selalu bersikap kanut kepada Rabbnya. Apa itu kanut? Yadhkur masaib wa yansan ni'am. Yang disebut-sebut musibah, dia lupakan nikmat-nikmat Allah. Dia bisa ngelihat, dia bisa mendengar, dia bisa berbicara, dia bisa berjalan. Itu nikmat besar dari Allah. Kalau dia ngerasa itu musibah, mau nggak satu matanya diambil? Nggak mau, apalagi dua-duanya. Mau jadi orang buta? Nggak mau. Maka nikmat besar kita bisa ngelihat. Kita bisa membedakan warna, kita bisa melihat yang indah, kita bisa membedakan mana bentuknya, kita bisa berjalan ke tempat-tempat yang jauh. Kenapa? Kita bisa ngelihat. Kita baru berbicara tentang nikmat penglihatan, bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lainnya? Belum kita berbicara tentang nikmat kita punya keluarga yang sayang kepada kita, orang tua yang perhatian, pasangan yang penuh kasih cinta kepada kita, anak-anak yang baik, berbakti kepada kita, teman-teman yang setia kepada kita, itu nikmat dari Allah semuanya. Gimana Allah mau tambahkan rizki, tapi ini semua nggak pernah disyukuri. Yang dia ingat musibah, seakan-akan dia itu orang yang paling sulit di atas muka bumi ini. Itulah makanya Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Jadi memang dominannya manusia itu nggak ada yang bersyukur. Tapi jadilah berusaha untuk menjadi yang minoritas ini. Karena setiap yang minoritas dalam Al-Quran, pasti mereka itu orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang spesial. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah katakan di ayat yang lain, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar yang banyak dengan izin Allah. Sedikit. Tapi ketika Allah menggambarkan yang banyak, apa kata Allah? Ketika kamu itu mentaati, aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ketika kamu itu mentaati kebanyakan orang di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kemudian Allah katakan, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia mereka nggak tahu, mereka nggak ngerti. Itulah makanya jadilah orang-orang yang spesial. Jadilah orang-orang minoritas ini yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian, yang terakhir, saudara-saudara semua rahiman wa rahmakumullah. Untuk kita mendapatkan rizki dari Allah, di antara konsep yang harus selalu kita yakini adalah perbanyak bersabar ketika mendapatkan musibah. Kadang dia berusaha, tapi usahanya gagal. Kadang dia bekerja, keuntungannya nggak sesuai dengan yang dia inginkan. Apa yang dia lakukan? Sabar. Jangan banyak-banyak mengeluh. Di situ dia introspeksi diri, di situ dia mengevaluasi usahanya, kemudian dia menyerahkan kepada Allah. Banyak-banyak bersabar. Nabi Allah Ayyub alaihissalam, beliau dulu itu diceritakan sebagai seorang yang kaya raya. Punya istri-istri dan punya anak-anak yang banyak. Hingga akhirnya terjadi musibah, harta-hartanya semuanya habis, anak-anaknya meninggal, lalu dianya pun tertimpa penyakit kulit yang parah. Sampai belatung itu memakani kulitnya. Istrinya yang nemenin dia karena saking gak kuatnya, akhirnya menyewa seorang pembantu yang ngurusin Ayub. Istrinya pergi. Akhirnya Ayub ditinggalkan begitu aja. Dalam puluhan tahun. Ini musibah besar dari yang tadinya kaya raya. Ini seorang nabi. Nabi Ayub nggak murka, nggak ngamuk kepada ya Allah, aku ini orang soleh. Dia nggak mengatakan ya Allah, apa yang aku lakukan sampai engkau murka kepadaku. Tapi apa yang Ayub katakan, yang Allah berikan dalam Al-Quran, wa ayyuba idznada rabbah anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ayub mengatakan, diceritakan sama Allah Ta'ala, dan Ayub ketika dia berdoa memanggil Rabbnya,
Anni masaniyad dur, aku tertimpa keburukan, wa anta arhamur rahimin. Dengan musibah seperti itu dia tetap mengatakan, ya Allah engkau yang paling penyayang. Di situ Ayub mengajarkan kepada kita untuk berdoa sebut nama-nama Allah. Karena terkadang namanya musibah itu kan bukan bukti kemurkaan Allah. Terkadang itu adalah tanda cintanya Allah. Dengan musibah ketika seorang sabar, dosa-dosanya bakal diampuni. Dengan musibah ketika seorang sabar, maka derajatnya bakal diangkat sama Allah. Tapi terkadang seorang gak sadar, dirinya itu sedang diperhatikan sama Allah. Ketika dapat musibah malah dia marah-marah. Dia malah gak ridho dengan ketentuan Allah. Hasilnya apa? Sudah jatuh tertimpa tangga. Udah dapat musibah, dapat dosa juga. Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba abdan ajjalalahul uqubah. Bahwasanya Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan mempercepat hukumannya. Hukuman dari dosa-dosa dipercepat sama Allah di dunia. Tujuannya apa? Supaya dosa-dosa terhapus. Enggak menjadi beban nanti di akhirat. Ketika dosa menjadi beban di akhirat, ditaruh di timbangan nanti, kalau ternyata timbangan amal buruknya itu lebih berat, maka kemana tempatnya? Ke neraka. Pahami ini cinta Allah. Allah mau supaya dosa-dosa kita ini hancur lebur di dunia, jangan dibawa ke akhirat. Allah Ta'ala katakan apa? Faman khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Allah katakan barang siapa yang timbangan amal baiknya itu lebih berat, maka tempat dia adalah di tempat yang penuh keridhaan, di surga. Dan barang siapa yang ternyata amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya, maka tempat dia itu di neraka. Maka pahami ini, musibah terkadang terjadi di dunia. Tapi hadapi dengan baik. Hadapi dengan sabar. Hadapi dengan ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Lihat bagaimana Allah Ta'ala kemudian membalas Ayub alaihissalam. Setelah Ayub berdoa, kemudian Allah lanjutkan di ayat yang berikutnya, kata Allah, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Allah katakan, maka kami ijabah doanya Ayub. Lalu kami hilangkan semua kesulitan-kesulitan dia. Lalu kami berikan lagi kepadanya keluarga yang semisal dengannya. Kami berikan itu sebagai rahmat terhadap hamba kami dan pengingat bagi orang-orang yang beribadah kepada kami. Sampai para ulama mengatakan Ayub alaihissalam ketika doa itu terkabul, Ayub diberikan lagi kekayaannya. Semua penyakitnya menjadi sembuh dan kemudian Ayub menikah mendapatkan anak sampai jumlahnya 26 anak. Setelah penyakitnya yang puluhan tahun. Makanya seorang jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi seorang harus bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Dia bersyukur atas apa yang dia miliki, maka pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alam, sampai di sini kajian kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan nggak biasa? Hah? Ada nggak biasanya? Nah, sebelum kita tutup, kalau ada yang punya pertanyaan, ana persilakan. Tafadhalu. Iya, Pak. Barakallahu fiik. Bagaimana caranya supaya kita mengubah pemikiran kita ketika mendapatkan musibah? Jangan menganggap itu kemurkaan dari Allah, tapi anggap itu adalah bukti cintanya Allah Ta'ala. Yang pertama adalah harus selalu husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Seorang yang bisa selalu berbaik sangka kepada Allah itu adalah salah satu nikmat terbesar yang bisa dia miliki. Dengan seorang berhusnuzon kepada Allah, dia pahami bahwasanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim.
Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah itu lebih cinta kepada seorang hamba daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Itu cintanya Allah, luas sekali. Nah ini kita harus pahami. Makanya dalam Al-Quran ada ayat, ada surat namanya surat Ar-Rahman. Allah yang Maha Penyayang. Sampai-sampai nama Ar-Rahman tidak boleh diambil oleh seorang pun. Beda dengan nama-nama yang lain. Adapun Rahim, seorang boleh dinamakan dengan Rahim. Bahkan Nabi SAW dinamakan oleh Allah, diberikan julukan salah satunya apa? Raufur Rahim. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu orang yang lembut dan juga orang yang Rahim, pengasih. Tapi nama Ar-Rahman nggak boleh diambil sama seorang pun. Yang ada adalah seorang itu Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Adapun seorang dipanggil dengan Rahman nggak boleh. Itu kekhususan Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala mengatakan rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului amarahku. Itulah besarnya rahmat Allah. Bahkan riwayatkan di sebuah riwayat, Fir'aun ketika mengejar Musa, lalu ketika Fir'aun melintasi Laut Merah yang sedang terbelah, ketika lautan itu hendak tertutup, Jibril alaihissalam langsung buru-buru lari ke Fir'aun, kemudian memasukkan pasir lautan itu ke mulutnya Fir'aun. Tujuannya apa? Supaya tidak didahului oleh rahmat Allah. Khawatir kalau Fir'aun ini kemudian tobat, kemudian Allah ampuni dosanya Fir'aun, akhirnya selesai jadi orang muslim. Jibril sampai buru-buru dimasukin ke mulutnya. Diceritakan dalam sebuah riwayat. Kenapa? Karena saking besarnya rahmat Allah Ta'ala. Yang kedua adalah seorang harus memahami bahwa saya seorang manusia, kita itu orang yang lemah. Orang yang miskin. Orang yang gak tahu apa-apa. Orang yang gak ngerti apa-apa. Itu manusia. Dia gak ngerti kehidupan alam semesta ini secara garis besarnya kita nggak tahu. Secara mendetailnya pun kita nggak tahu. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran Allah mengatakan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu itu benci sama sesuatu, padahal itu kebaikan bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu itu cinta sama sesuatu, padahal itu keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kamu nggak tahu. Ayat ini tentang apa? Tentang Nabi SAW yang saat itu sempat keberatan, nggak suka terjadinya peperangan. Karena Allah Ta'ala saat itu turunkan syariat untuk berjihad. Nabi SAW awalnya nggak mau. Tapi diturunkan sama Allah ayat ini untuk menjelaskan, bisa jadi yang kamu nggak suka padahal itu kebaikan. Bisa jadi yang kamu suka justru itulah keburukan. Allah mengetahui, kamu nggak tahu. Begitulah musibah yang terjadi. Terkadang kita nggak suka, padahal itu kebaikan dari kita. Kita lihat adanya orang-orang yang kaya sekarang, kaya raya, punya bisnis di mana-mana. Lihat, tanya bagaimana masa lalunya. Terkadang mereka itu mulai dari nol, mulai dari bisnis ini gagal, bisnis ini bangkrut, bisnis ini nggak berhasil, ditipu sama orang. Itu kan musibah semua. Tapi dia maju terus, maju terus, maju terus. Ternyata dari situ dia belajar bagaimana cara berbisnis dengan benar, bagaimana manage dengan benar, bagaimana bikin akad dengan benar, bagaimana bergaul sama seorang. Dia belajar di situ. Barulah akhirnya bisnisnya berhasil. Itu kan hikmah namanya. Terkadang kita tahu, terkadang enggak. Nah itulah konsep kita ketika kita menghadapi sebuah musibah. Pahami bahwasanya ini adalah takdir dari Allah. Takdir dari Allah pasti punya tujuan, nggak mungkin begitu aja. Dan tujuannya itu pasti baik. Terkadang tujuannya kita bisa tahu, terkadang tujuannya kita enggak. Kewajiban bagi kita adalah untuk mengimaninya. Nah, barakallahu fiik. Nah, kita cukupkan. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.